yang diberikan kepada kita semuanya, baik secara pribadi lepas pribadi, diberikan rahmat dan karunia sehingga kurang lebih 5 tahun dalam masa kepemimpinannya Tuhan boleh menghantarkan beliau dan keluarga Kabupaten Deiyai. Yang ketiga adalah ibadah syukur Oikumene. Yang keempat adalah pengguntingan pita. Yang kelima adalah doa jamuan kasih. Yang keenam istirahat. Yang ketujuh selesai. Marilah kita memasuki pada acara yang kedua, yaitu berkelahi kepada salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Pembina dalam hari ini Nadiem yang hadir dan saya hormati para hamba Tuhan. Saya hormati para pimpinan OPD, saya hormati pula jemaat PBI yang selalu mendampingi saya selama kepemimpinan saya Kabupaten Deiyai. Yang saya hormati juga Pak Pendeta Marius bersama istrinya sekaligus sebagai pengkhotbah. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Dan seluruh giring undangan yang saya banggakan. Pertama-tama kita sebagai umat Tuhan patut kita menaikkan segala puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena ada chat masuk. Tuhan senantiasa menuntun, membimbing, memberani, memotivasikan dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Walaupun dunia ini dunia yang penuh dengan tantangan. Hidup ini kadang-kadang diombang-ambingkan oleh gelombang dunia. Arus dan tekanan dunia membuat hidup ini tidak tenang. Namun jika Tuhan di pihak kita, pelihara khusus dari Allah, Allah senantiasa dapat memelihara kita sekalian bagaikan biji matanya. Walaupun tantangan selalu kita terlumpuh. Luar biasa atas kasih dan setianya dari Tuhan. Senantiasa dapat membelungi, membentengi, dan meleboki. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena selama ini saya didukung oleh masyarakat Kabupaten Deiyai dan juga TNI Polri, Satpol PP, pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan seluruh rakyat masyarakat, komponen masyarakat, di mana telah mendukung penuh sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, sebagai bupati, selama ini selalu aman. Dan pada kesempatan ini juga sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh masyarakat dan juga khususnya TNI Polri dan juga lebih khusus lagi kepala suku, pemuda, seluruh masyarakat Kabupaten Deiyai sadar karena dengan kesadaran masyarakat sehingga selama saya pimpin Deiyai aman.
Kalaupun di kabupaten lain itu ada masalah sana sini, namun Deyai selalu didukung penuh oleh masyarakat. Saat TNI Polri, sehingga Deyai itu faktor keamanan sudah kondusif, sehingga bebas kita bertugas, bebas kita bangun rumah, bebas kita bangun daerah, bebas kita melakukan semua aktivitas kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kalau daerah kacau tidak mungkin, tapi Kabupaten Deyai selama ini aman-aman. Semuanya terjadi karena atas intervensi dan campur tangan dari Tuhan, sehingga Deyai selalu aman. Ketimbang dengan kabupaten lain, Kabupaten Deyai selalu aman. Ya, untuk itu sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Deyai. Kemudian pada kesempatan ini juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Deyai, karena di mana telah saya didukung penuh dengan dukungan doa dan juga dukungan suara, sehingga saya sudah terpilih dari 4 kandidat, saya terpilih menjadi bupati. Ya, sehingga waktu itu saya terpilih tanpa uang dan juga tanpa partai. Saya memberikan pilihan saya. Saya sekali lagi merasa bangga, merasa bersyukur, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sekali lagi. Ya. Kemudian selama kepemimpinan saya sudah 5 tahun, tinggal 1 bulan lagi saya letakkan jabatan. Tanggal 31 Desember saya sudah letakkan jabatan. Jadi walaupun bulan Februari saya 20, tapi sudah dimajukan. Deyai, Timika, dan Biak, 3 bupati bersamaan. Ya, saya bersyukur. Walaupun hari ini saya letakkan juga, saya bersyukur. Besok saya letakkan jabatan juga bersyukur. Karena selama ini saya yang jabatan itu juga selamanya. Pimpinan selalu berganti-ganti. Program pembangunan itu berjalan secara kontinu, berkesinambungan. Cuma saya sayangkan selama 5 tahun pertama, selama 5 tahun pertama, yaitu tahun 2000 dan 2019, 2020, itu saya belum bangun, karena waktu itu diperhadapkan dengan masalah rasisme. Saya yang hampir jadi korban. Waktu itu saya garansi karena saya bilang putusan senjata hilang. Ya, saya sudah menyerahkan diri. Kemudian masalah itu menjadi hambatan dalam proses pembangunan. Tapi kalau sudah 2021 itu saya mulai bangun pelan-pelan. Sekarang Deyai sudah mulai nampak. Ya, pembangunan infrastruktur, pembangunan listrik. Waktu saya kampanye, Deyai serang. Dan bersamaan dengan hari ini, kemudian rumah saya bisa nikmati lampu. Tadi petugas mereka kasih masuk lampu. Saya bersyukur. Saya mudah-mudahan saya masih belum letakkan jabatan, Deyai terang harus berikan tanah. Ya, harus berikan tanah, harus masuk di TPI, harus masuk di Wagamo. Ya, supaya terangnya dapat dinikmati oleh rakyat Deyai. Kemudian jalan penyesalan, sedikit lagi mau sambung 3 tanah. Ya,
Kemudian jabatan hanya Omo dan Kiai. Kiai karena tahun lalu, periode yang lalu, sampai hari ini kita masih belum bangun. Kemudian mereka tunggu saya. Itu pembangunan itu dari periode yang lalu. Tadi yang lanjutkan saja. Ya. Kemudian kesempatan ini juga saya mau sampaikan kepada masyarakat bahwa asrama mahasiswa Kabupaten melanjutkan dari Pak Aceh Talimai. Jadi saya sudah sekarang finish tahun ini, mungkin akhir tahun ini mereka mahasiswa bisa masuk. Tiga tingkat di Jayapura. Kemudian di Makassar itu ada 42 kamar, di bawah 22, di atas 22. Itu sudah jadi 2 tingkat. Kemudian di Jogja itu minggu lalu saya selesaikan 1 miliar sudah mahasiswa yang ada di Surabaya. Ya, jadi selama ini adalah pengatas tulis saya sudah bangun. Ya, saya masih rindu untuk bangun tapi sudah waktu dibatasi, ruang dibatasi. Tapi nanti seandainya kalau saya sendiri yang maju, tapi kalau teman-teman lain yang punya waktu, yang terpilih, pasti kita bisa mulai. Efektif kita dulu kalau dukungan doa dan suara kita. Ya, kemudian pilot yang mana saya dukung, 1 sudah selesai, sudah bawa pesawat, ini dia bisa bawa pesawat, dan lainnya masih dalam proses pendidikan. Kemudian dokter, ada 1 orang saya dokter di Gorontalo dan juga di Makassar. 4 orang di Makassar, 6 orang lainnya di Gorontalo. Ya. Saya juga tidak tinggal diam, sementara saya berangkat di pagi. Saya tidak seperti bupati lain. Ketika kegiatan sedikit naikkan Facebook, lesson, dan lain sebagainya. Pasti 2 tahun, alam tahu. Ya. Kemudian dengan menghadapi event-event politik 2024, yaitu legislatif pemilihan dengan pilkada tenang, ya, yang sampai di kacau. Kemudian dengan masalah ini bahwa hebat, tunggu dia kemarin, ya. Apa yang telah ditentukan Tuhan, manusia tidak bisa diubahkan dengan cara apapun. Karena semenjak kita hadir dalam kandungan ibu, Tuhan sudah tentukan nasib kita, jabatan kita. Untuk itu masyarakat tenang, aman, melaksanakan event-event politik. Kemudian saya juga berbagi kepada masyarakat bahwa selama 1 minggu ke depan mulai dibuka nanti hari Senin tanggal 23 sampai 28 itu saya tenang. Saya menjadi tuan rumah untuk 6 provinsi di tanah Papua. Kegiatannya akan diselenggarakan di sini, ya, di Penang. Jadi kita semua tenang. Saya juga menyampaikan beberapa terima kepada panitia dan seluruh masyarakat, baik semua umat yang ada, umat TV, umat Katolik, umat GPI, umat DKI, umat Notore, dari Kabupaten Jaya, Islam kompak. Dengan kekompakan dan kesatuan iman kita bersama bisa sukses kegiatan ini. Itu harapan saya. Kemudian pada kesempatan ini pula saya juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga saya dengan dukungan dari istri dan anak-anak. Walaupun anak saya 2 orang Tuhan sudah panggil berturut-turut dalam 2 tahun.
Ya. Tapi keluarga saya tenang menghadapi itu. Ya. Menghadapi itu, dan selama ini saya mau menyampaikan beberapa terima kasih karena masalah dia kedua keluarga saya sehingga keluarga aman. Ya. Saya juga istri dan anak mendukung saya menjalankan tugas sehingga sampai hari ini juga saya masih bisa bertugas. Tidak sedikit lagi saya mau mendapatkan jabatan. Saya juga menyampaikan beberapa terima kasih karena dengan dukungan sebelumnya dari semua pihak sehingga rumah ini saya bisa selesaikan. Kurang lebih 4 tahun. Tidak tahun ini. Mungkin Markus yang tahu persis. Saya menyampaikan beberapa terima kasih Pak Markus dan keluarganya karena Pak Markus tidak bergerak mati-matian untuk kediaman saya, istana saya. Sehingga dengan kerja kerasnya beliau rumah bisa selesaikan. Dan hari ini juga dia bergerak sama saya makan minum sama dia bergerak. Saya berterima kasih. Pak Markus sudah menjadi bagian dari keluarga baik. Sampai syukur lagi. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada Tuhan di mana selama ini tahan dingin, tahan hujan, tahan lapar, tahan masalah dan tahan petani yang semacam dari orang-orang kesehatan yang tidak berkepentingan, tidak berkualitas, kami mereka ketahan saja sampai rumah jadi. Kemana kami dekat dengan dia secara pribadi dan keluarga. Mereka berkepentingan juga dan bisa melakukan proses identitas yang untuk bahwa kegiatan rumah ini. Saya berharap semua yang hadir mendukung doa supaya rumah ini menjadi berkat untuk semua orang. Ya. Awal yang mulai dengan baik, kemudian kita selesaikan dengan baik. Kemudian pada kesempatan ini juga saya juga menyampaikan beberapa terima kasih kepada umat GPI. Dari mereka hari ini saya bisa lakukan pendekatan resmian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, kepala rumah tangga, kepala keluarga, kepala gereja, senantiasa dan memberkati Bapak Ibu, secara pribadi, keluarga, pelayanan, dan kehidupan kita sekalian. Dan akhir kata, saya menyampaikan beberapa terima kasih dan salam sejahtera bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Sekian. Thank you. Bahwa kalau setiap pejabat yang misalkan kelihatan mobil seperti apa yang kita lihat yang telah dilakukan oleh Bapak Bupati dalam ibadah tersebut yang akan dilakukan oleh petugas. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita agar supaya kita dapat mengikuti ibadah oleh Bupati Bapak Kedori Kedori dalam bekerja dalam jalan bekerja tersebut atas kerja ini dengan 5 tahun ini jawaban nilai Terima kasih.
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan bersama-sama. Kita berdoa. Amin.
18 demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kami. Bapak Ibu hadirin sidang pengucapan syukur yang diberkati baik, firman Tuhan satu ayat yang sudah saya bacakan mengucap syukur dalam segala hal. Saya akan mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman, yakni mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata mengucap syukur terdapat 280 kali di dalam Alkitab. Kata mengucap syukur tertulis atau terdapat 280 kali di dalam Alkitab. Kalau kalimat atau kata yang disebutkan secara berulang-ulang, berarti itu sesuatu yang penting. Bukan saja penting, tetapi maha penting dan perlu mendapat perhatian khusus. Mengingatkan kita akan semua kebaikan Tuhan yang boleh kita alami di dalam hidup. Di surat Tesalonika ini mengucap syukur dalam segala hal. Berarti kita tidak dibatasi hanya untuk hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menguntungkan, tetapi juga termasuk hal-hal yang tidak menguntungkan, hal-hal yang menyedihkan. Kita patut mengucap syukur. Dengan mengucap syukur kita terhindar dari sikap mengeluh, bersungut-sungut dan tidak tahu berterima kasih. Pada siang ini saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa alasan yang menjadi dasar pengucapan syukur bagi orang percaya. Yang pertama, saya baca kembali bagian B dan ayat ini. Sebab itulah yang dikehendaki yang mau tidak mau harus dilakukan. Ya. Mengucap syukur adalah perintah, sehingga tidak ada alasan bahwa dan kalau senang saat banyak uang kita mengucap syukur. Tetapi kalau sedih, rugi, kita tidak usah mengucap syukur. Rasul Paulus menulis dalam ayat ini, dia tidak bilang seperti ini, kalau boleh saya usulkan, kamu mengucap syukur. Kalau tidak usah mengucap syukur. Tidak. Tetapi di sini dia mengatakan mengucap syukur. Itu satu kalimat perintah. Berarti sesuatu yang wajib dilakukan, wajib dilaksanakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada ilustrasi menarik dari firman Tuhan yakni Injil Matius pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Bagian ini Alkitab zaman itu penyakit kusta tidak dapat disembuhkan. Orang yang kena penyakit kusta harus diisolasi. Secara sosial tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Jadi orang-orang ini tinggal sendiri dan isolasi secara sosial. Setiap kali mereka melihat orang yang melewati tempat di mana mereka diungsikan, mereka harus berteriak kusta. Artinya ada angin yang membawa posisi maksud saya dari orang-orang sakit itu bisa membawa kuman yang sedang mereka hidup. Mereka ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat dari tempat itu, mereka datang dalam suatu keadaan yang putus asa. Mereka sudah terisolir, tidak bisa berhubungan karena memang sudah terisolir. Jadi tidak bisa ada komunikasi yang dilakukan. Tetapi hari itu mereka datang dengan suatu harapan bahwa mereka disembuhkan. Yesus tidak menjawab mereka, tetapi dia hanya bilang, pulang, tunjukkan diri kepada iman. Tapi dalam perjalanan,
Tuhan Yesus mempertanyakan keberadaan 9 orang yang tidak tahu berterima kasih. Pelajaran apa yang kita dapatkan di sini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika kita senang, ketika kita berlimpah segala sesuatu yang kita inginkan, kadang-kadang kita juga lupa untuk berterima kasih. Kita lupa untuk mengucap syukur. Mengucap syukur untuk hal-hal yang menyenangkan, mungkin itu gampang. Kalau mengucap syukur untuk hal-hal yang susah itu jarang. Ya, kita melihat bagaimana orang-orang kusta ini, ketika mereka disembuhkan, mereka lari, mereka lupa mengucap syukur, mereka lupa berterima kasih. Tantangan besar bagi kita adalah lupa berterima kasih ketika segala sesuatu berjalan baik-baik saja. Ketika keadaan keluarga sehat, semuanya baik-baik, kadang-kadang kita tidak perlu mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa jatuh pada saat mereka miskin. Adam dan Hawa jatuh bukan pada saat mereka kekurangan, tetapi justru mereka jatuh pada saat kelimpahan. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya jatuh bukan pada saat dia masih miskin, tetapi dia jatuh pada saat dia sudah kaya. Kan banyak orang, segala peluang, segala kesempatan bisa kita raih karena punya uang. Tapi firman Tuhan di sini, Mazmur 103, Mazmur mengungkapkan seperti ini. Pujilah Tuhan, hai jiwa, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala. Perhatikan kata segala. Itu berarti menyangkut semua keseluruhan tanpa kecuali. Artinya dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Bagaimana dengan kita yang hadir pada siang hari ini? Bupati, ibu, anak-anak mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan buat. Jangan sampai kita yang ada malah kita lupa mengucap syukur. Itu sesuatu yang mungkin kelihatannya kecil, sepele. Tetapi Tuhan mau supaya kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Jikalau yang pertama kali mengucap syukur kebahagiaan. Bapak Ibu sidang ucapan syukur yang dikasihi Tuhan. Kebahagiaan kalau menurut dunia kalau ada uang, deposito mungkin di bank banyak, orang-orang yang mengasihi dan mencintai kita di sekeliling kita banyak, kita bahagia. Harta dan lain sebagainya. Itu menurut dunia. Tetapi apa kata kebahagiaan menurut Alkitab? Menurut Alkitab, dialah orang yang berbahagia. Dialah orang yang melakukan firman Tuhan. Karena dialah orang yang bukan hanya mendengar, tetapi juga mau melakukan firman Tuhan. Mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Saya contohkan dari Tuhan Yesus sendiri. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus memberkati 2 ikan dan 5 roti untuk 5.000 orang. Yang dicatat hanya bapak, ibu-ibu dan anak-anak tidak. Dan kalau satu bapak memiliki 1 istri, berarti 5.000 tambah 5.000, 10.000. Katakannya anak 3 kali 10.000. Yesus bilang kamu yang harus memberi mereka apa. Di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 37, murid-murid bilang begini, Tuhan 200 dinar tidak cukup untuk orang satu. Kemudian dari semua peserta yang ada di situ dia bilang, berapa sisanya? 12 bakul. 12 bakul sisa. Jadi mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Tuhan dengan mengucap syukur. Tetapi dengan tidak mengucap syukur, meskipun banyak, tapi kita akan selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Tapi itu yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang kelihatan bahagia. Para artis, kalau Bapak Ibu yang senang nonton apa namanya, kabar-kabar atau sejenis, banyak di antara mereka yang bunuh diri. Mereka orang-orang terkenal, cantik, mulus dulu, stres, bunuh diri, merasa tidak bahagia. Banyak uang, tetapi menjadi gila, stres karena apa? Tidak bahagia.
ini. Bersyukur kalau hari ini datang, tetapi kita harus mengucap syukur karena kita tetap berbahagia oleh karena Tuhan menjadi milik. Kalau itu sekalian, kebaikan dari orang yang paling baik sekalipun akan berakhir. Ya, kebaikan dari orang yang paling baik sekalipun akan berakhir. Namun kebaikan Allah tidak akan pernah habis untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Mengucap syukur adalah cara berterima kasih untuk semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Pertama kali pasal 16 ayat 34 di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saya kembalikan kepada Tuhan buat dalam kehidupan keluarga Bapak Bupati Edowai, dan kami boleh bersama-sama menikmati berkat persembahan kami pada saat ini. Apa yang kami untuk pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan yang ada di Kabupaten PDI. Terima kasih ya Tuhan. Maka juga pada saat ini kami mengucap syukur bersama dengan keluarga hamba Bapak Edowai, kata yang Tuhan izinkan untuk dialami, proses demi proses yang Tuhan izinkan sehingga hambamu keluarga boleh melewatinya. Ada saat-saat pekerjaan besar Tuhan melalui penyelesaian rumah ini, seperti apa yang dikatakan oleh firman, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, megah ini berdiri, menunjukkan bahwa Tuhan sungguh turut campur tangan di dalam penyelesaian pekerjaan rumah ini. Terima kasih banyak. Biarlah matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Rumah ini. Kami berdoa biarlah salom dan damai sejahtera Allah boleh memerintah di dalam rumah ini, memberkati keluar masuk mereka dan menolong mereka sehingga rumah ini bukan saja menjadi rumah tempat tinggal, tapi rumah ini menjadi sekolah, rumah ini menjadi gereja, di mana hadirat Tuhan turun dan ada di dalam rumah, langsung bahkan juga tidak langsung. Dukungan doa dari masyarakat Kabupaten DIY sebagai hamba keluarga, kami mengucap syukur. Terima kasih. Berkenan untuk periode berikutnya, jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki, bukan seperti apa yang kami kehendaki. Turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hambamu, para hadirin tamu undangan yang juga boleh bersama-sama banyak. Biarlah semua jeripaya waktu yang sudah dibuang ketika kami ada di sini. Para singers, pemain musik, kami semua adalah tim di dalam pelayanan ini dengan satu tujuan, supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan melalui ucapan syukur yang dilakukan pada hari ini. Terima kasih tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami, rasa hormat dan terima kasih kami hanya panjatkan kepada Allah, pemilik kehidupan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ajaib Tuhan, kami perlu ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Diberkatilah engkau ketika masuk, diberkatilah engkau ketika keluar, diberkatilah engkau di segala jalanmu oleh Tuhan Allahmu. Pulanglah saudara berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang kembali. Amin. Salam. Petugas yang telah menyampaikan ataupun memimpin kita dalam doa ucapan syukur yang dibawakan secara fenomena, tetapi yang diperankan oleh selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, tiba saatnya kita memasuki pada acara selanjutnya bersama keluarga. Namun sebelumnya nanti kita akan dipimpin doa pengguntingan kita rumah pribadi yang nanti akan dilakukan oleh Ibu Pendeta Serliana Ratu STH, namun akan didampingi oleh Bapak Pendeta Anton Alipa bersama Bapak Pendeta Edowai kepada kedua angkatan. Kemudian dengan hormat juga kami mohon kesediaan kepada Bapak Bupati beserta Ibu untuk maju ke depan karena kita akan melakukan doa dan berkat pengguntingan rumah. Dengan hormat juga saya minta kesediaan kepada Bapak dan pengguntingan kita saat ini. Lalu dengan hormat juga saya minta Kepala Tugas sebagai pelaksana rumah tempat tinggal ini dengan hormat Bapak Arnus Sobo untuk ada di tempat ini. Kepada saya minta kesediaannya untuk di atas panggung ini. Bapak Ade Edwai beserta istri, anak dan keluarga, dan rezeki yang berlimpah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada Ibu Pendeta Serliana Ratu kami minta dengan hormat untuk membawakan doa dan berkat di dalam perguntingan kita rumah tempat tinggal Bapak Ade Edwai beserta Ibu dan Bapak. Kami mohon untuk menghadap depan pintu gerbang rumah untuk kita sama-sama doa dan berkat. Membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah orang mengawalnya. Berdasarkan ayat itu hari ini di sini, kami percaya Tuhan bahwa semua dapat terselesaikan sejak peletakan batu pertama sampai rumah ini selesai. Kendala demi kendala dilewati oleh para tukang, bahkan juga terkendala dengan biaya. Tapi bagaimana Tuhan dengan caramu yang ajaib telah memberkati para tukang, memberkati hambamu, kepala keluarga, dan semua orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati sampai rumah ini selesai. Dan hari ini sebelum kami memasukinya, kami mempersilakan Engkau menjadi kepala di dalam rumah ini. Engkau menjadi Tuhan yang kami sembah ini siang dan malam, mengawasi keluar masuk mereka dan memberkati mereka di dalam semua tanggung jawab tugas. Salam dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh menyertai, memimpin, dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan menggunting pita. Biarlah Tuhan Allah Bapa kami, Kristus dan Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan memanjatkan segala puji syukur kepada Allah pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 1 Oktober tahun 2023. Secara resmi saya melakukan prosesi pengguntingan pita rumah pribadi saya dengan nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Kita berperan. Baik, kami persilakan Bapak Ibu serta yang mendampingi untuk meninjau masjid Bismillah, lalu nanti akan berdiri kembali di tempat ini. Kami persilakan mendampingi, kami persilakan. Iya, yang mau mengikuti desain rumah ini silakan menghubungi Pak Markus Soko sebagai pelaksana proyek pembangunan rumah ini. Kita tepuk tangan kepada kepala pembangunan, luar biasa. Ya, ya ini luar biasa, mewah. Mungkin Pak Bupati bisa kasih komentar ini desain. Saya sendiri dari waktu oleh bantu sama. Iya, luar biasa. Mungkin Ibu Dadim bisa mengambil desain ini ya. Santai. Wow, ini bisa melihat sampai ke lembah Senedaki. Sekarang kita ada di sebelah selatan. Sejauh ini, ya. Kita komentar tentang letak daripada rumah ini ada apa atau apa supaya yang ada di bawah biar tidak melihat. Iya, rumah ini di sini ada satu kolam renang, kemudian kolam renang posisi di atas di kemudian ruang tamu dan buat teras, kemudian dapur. Mau pinjam dia punya ini ada bisik-bisik Pak. Kalau begini kita cantik ya dan bagus ini katanya. Jadi sedikit tidak lain dong. Kita akan